Halo semuanya, kenalin gue Altaf dari Akrointi. Di sini bakal ngebahas soal nomor 3 dan 4 dari kuis 2 kemarin. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya assignment problem, di mana ada 4 job dan 4 pekerja, di mana posnya ditulis di tabel di bawah ini dengan keterangan kalau worker A ini nggak bisa ngerjain pekerjaan ketiga dan worker C nggak bisa ngerjain pekerjaan keempat. Oke, langsung aja. Kita mulai dari ngebuat modelnya dulu. Jadi pekerjaan tadi yang nggak bisa dikerjain sama pekerjaannya kita ubah menjadi M besar, di mana M besar ini nilainya besar banget, jadi kemungkinan kepilihnya jadi lebih kecil. Nah, buat assignment problem, pertama-tama kita cari dulu row minimumnya. Row minimum itu adalah nilai paling minim berapa, kita ketemu 20. Terus kita tinggal cari nilai minimum di row-row bawahnya. Dimana nilai row minimumnya adalah 20, 20, 30, sama 20. Oke, lanjut. Habis itu, semua nilai yang ada di row-row-nya ini kita kurangin sama 20 jadi 30, 20 jadi 0. Nah, proses ini kita lakuin juga ke row-row yang ada di bawah. Nah, setelah kita kurangin sama row minimum, kita cari juga kolom minimum. Jadi kolom minimum itu sama kayak row minimum, tapi yang kita cek itu bagian row-nya. Jadi di sini kita cari yang paling minimum berapa di row pertama, di kolom pertama itu 30, di kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom 4 0. Nah, habis itu sama kayak row minimum, semua nilai di kolom itu dikurangi dengan kolom minimum. Dimana kita dapat hasilnya kayak gini. Nah, habis kita nyari row minimum sama kolom minimum, kita masuk ke step berikutnya yaitu scanning. Nah, scanning itu dibagi jadi dua, ada row scanning dan column scanning. Jadi scanning itu gunanya buat apa sih? Scanning itu gunanya supaya kita tahu solusi di sini itu udah optimal apa belum. Nah, caranya gimana? Jadi pertama-tama kita lakuin dulu row scanning. Jadi kita lihat di satu row itu terhadap ada angka 0 nggak sih yang jumlahnya pas 1. Contoh di row pertama ini kan ada angka 0 sama angka 0 ya. Nah, karena mereka jumlahnya 2, nggak pas 1, kita lengkap dulu, kita ngecek ke row keduanya dulu. Nah, kita lihat di row kedua, di sini ada pas jumlahnya 1, angka 0, di sini jadi kita pilih 0-nya, dan kita coret ke bawah gitu, kalau row scanning. Nah, habis kita scanning row kedua kan udah nggak ada 0 lagi. Kita lanjut ke row ketiga. Mana sama juga kayak yang row kedua, karena row scanning kita coret ke atas. Nah, habis selesai habis row ketiga kita cek lagi masih ada nggak yang 0 ini, ternyata udah nggak ada. Jadi kita lanjut ke kolom scanning. Jadi kolom scanning itu sama kayak row scanning, tapi ntar dia ketika nyoretnya itu horizontal. Jadi di kolom pertama kita cek di sini ada angka 0 apa enggak. Ternyata ada nih di X11 dan jumlahnya juga pas 1 doang di di kolom tersebut. Jadi kita pilih dan kita coret secara horizontal kayak gini. Habis itu kita cek lagi masih ada nggak angka 0 yang belum kecoret. Ternyata angka 0-nya udah semua tercoret. Habis itu kita tentuin ternyata kita udah ketemu 3 basic variable, sedangkan kita punya 4 row. Nah, jadi di assignment problem ini syaratnya kalau jumlah basic variable belum sama kayak jumlah row, jadi solusinya belum optimal. Jadi kita harus mencari nilai paling minimum di variabel yang belum kecoret. Nah, kalau di sini nilai dari minimum uncover value-nya adalah 10. Jadi semua nilai yang belum kecoret ini bakal kita kurangin sama 10. Habis itu buat intersection itu papasan antara dua coretan gitu. Kalau di sini ada 30 sama M-2. Nah, dua variabel ini bakal kita tambah sama 10. Maka habis kita scanning pertama tadi, hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, habis itu kita lakuin scanning lagi biar tahu kalau
solusi ini udah optimum apa belum. Oke, jadi pertama-tama kita scanning row 1 dulu. Di row 1 ini ternyata nolnya ada 2, jadi kita lengkap terlebih dahulu. Habis itu kita scanning ke row 2, ternyata di row 2 juga nolnya masih ada 2, jadi kita lengkap ke row 3. Di row 3 ternyata nolnya cuma 1, jadi kita pilih dan kita pilih nol yang ada di row 3 ini dan kita coret secara vertikal. Jadinya kayak gini. Nah, habis itu karena di row 4 udah habis nolnya, kita lakuin kolom scanning. Jadi di kolom 1 ini kan nolnya jadi cuma 1, jadi kita pilih nol yang ada di kolom 1 dan kita coret secara horizontal. Nah, habis itu kita cari di kolom 2. Kolom 2 udah habis dicoret, jadi nggak bisa. Kita ke kolom 3. Kolom 3 ada ini nol. Nolnya cuma 1 di kolom ini. Jadi kita coret secara horizontal. Kayak gitu. Habis itu kita cek kembali, masih ada angka nol yang belum dicoret apa enggak. Dan ternyata udah habis, jadi kita bisa tentuin berapa jumlah basic variable dan jumlah row-nya. Nah, kita ketemu jumlah basic variable-nya masih 3 dan row-nya 4, jadi karena jumlah basic variable dan jumlah row-nya nggak sama, jadi solusinya masih belum optimal. Jadi kita cari lagi nilai minimum uncover-nya. Dari semua angka di sini nilai minimumnya ada 10, jadi semua angka yang belum ke cover sama coretan ini kita bakal kurangin sama 10, sedangkan intersection antara dua coretan ini, kayak 20 sama 40 ini, bakal kita tambah sama 10. Yang hasilnya akan kayak gini. Oke, habis itu kita lakuin lagi scanning lagi buat cari apakah ini udah optimum apa belum. Jadi pertama kita row 1 dulu. Ini ada 2, jadi kita skip ke row 2. Di row 2 juga jumlah nolnya ada 2, kita skip ke row 3. Di row 3 ternyata jumlah nolnya cuma 1, jadi kita bisa coret secara vertikal kayak gini. Nah, habis itu di row kita pindah ke row 4, karena di row 4 ini yang jumlah nol yang belum kecoret cuma 1, jadi kita bisa coret ini secara vertikal juga kayak gini. Nah, habis itu kan udah habis row scanningnya, kita lanjut ke kolom scanning. Di kolom 3 ini jumlah nol yang jumlah nolnya kan cuma 1, jadi kita bisa coret secara horizontal kayak gini. Terus di kolom keempat juga karena nol yang belum kecoret cuma 1, jadi kita bisa juga coret secara horizontal kayak gini. Nah, jadi kita bisa nentuin berapa jumlah basic variabelnya. Nah, karena jumlah basic variabelnya udah 4, yang mana ini itu sama kayak jumlah row-nya, jadi solution yang ada di sini itu udah optimal. Jadi kita bisa mencari optimum solutionnya berapa. Di mana solusinya seperti ini, pekerja A itu melakukan job 4, pekerja B melakukan job 3, pekerja C melakukan job 2, dan pekerja D melakukan job 1 dengan nilai Z-nya adalah hasil jumlah semuanya yang ada di kanan ini. Yang mana Z kita dapetin nilainya $140. Saat ini kita dikasih tahu kalau ada problem transportasi ukurannya 3x3. Kita juga dikasih tahu sama supply-nya. Terus kita juga dikasih tahu nilai multipliers dari row sama kolomnya atau nilai itu sama V-nya. Habis itu di sini juga ada catatan anggap bahwa solusi dengan menggunakan northwest corner adalah optimal. Terus kita disuruh buat nyari solusinya sama nilai terkecil CIJ buat setiap non-basic variable. Biar optimality yang diberikan sesuai sama statement tadi, northwest corner adalah optimal. Oke, sebelum kita mulai, kita buat dulu modelnya, model linear programming-nya. Nah, kira-kira kayak gini, dari keterangan soal itu kita buat kayak gini. Terus
bukan nilai, lebih ke variabel-variabel apa yang masuk ke basic dan juga non-basic variable. Caranya adalah pakai tadi northwest corner. Buat northwest corner kan pertama-tama kita cari dulu yang variabel yang letaknya di northwest atau kiri atas. Kalau di sini tuh x11. Terus kita compare antara demand dan supply. Dan ternyata demand sama supply sama, jadi dua-duanya kita bisa assign salah satunya aja ke x11. Jadi karena dua-duanya sama, maka supply sama demand-nya bakal habis. Nah, karena supply sama demand-nya udah habis, jadi semua variabel yang berada di row atau column yang sama-sama x11 ini bakal kita coret. Bakal kayak gitu. Nah, habis itu kita cari lagi variabel mana yang berada di northwest corner. Di sini ada x22, terus kita compare lagi antara supply sama demand-nya, ternyata sama. Jadi kita assign lagi salah satunya. Terus kita karena sama, maka dua-duanya bakal habis. Terus buat variabel lain yang ada di row sama kolom dari x22 ini bakal kita coret juga, jadi bakal kayak gitu. Terus karena tinggal satu variabel aja, jadi kita pilih variabel terakhir ini, dimana kita bakal compare lagi antara supply dan demand. Habis itu karena sama lagi, kita assign aja salah satunya ke x33, bakal jadi kayak gini. Dari sini kita bisa dapat formula dari solusinya sama variabel yang masuk ke non-basic sama basic. Yang kurang lebih bakal kayak gini. Jadi formula Z itu adalah cost dari sebuah variabel dikali dengan X-nya. Jadi di sini kita dapetin bahwa formula awal Z itu adalah 15X11 ditambah 30X22 ditambah dengan 85X33. Di mana X11, X22, X33 ini itu basic variable dan sisanya adalah non-basic. Kita lanjut buat kerjain bagian A. Jadi bagian A itu kita disuruh mencari solusinya. Jadi buat cari solusi itu ada dua hal yang harus kita cari. Pertama formula Z-nya. Tadi kita udah ketemu. Terus yang kedua adalah cost dari tiap basic variable. Jadi cara nyarinya gimana? Cara nyari gini. Jadi di transportation problem itu ada rumus untuk mengoptimalkan menggunakan nilai multiplikasi U sama V. Jadi cost dari sebuah basic variable ini adalah nilai tambah dari multiplication nilai multiplikasi U sama V. Jadi U ini nilai multiplikasi row, sedangkan V itu nilai multiplikasi buat kolom. Jadi U sama V itu udah ada di soal tadi, jadi tinggal kita masuk-masukin aja. Jadi sesuai sama rumusnya, C11 sama dengan U1 ditambah dengan V1. Jadi kita ketemu C11 sama dengan 0, itu C22 kita ikutin rumus juga, kita ketemu nilainya 8, dan C33 kita ikutin rumus juga ketemu nilainya 15. Nah, habis itu tiga nilai cost ini tinggal kita masukin ke formula Z yang tadi kita udah ketemu, dan didapetin nilai Z optimumnya ada di $1.515. Nah, lanjut ke bagian B. Bagian B itu nyari nilai non-basic variable minimal biar solusi yang tadi kita cari itu optimal. Jadi kan tadi kita ada rumus buat basic variabelnya ya. Kalau di sini kita juga ada rumus buat non-basic. Jadi rumusnya kayak gitu. PIJ atau penalti sama dengan UI ditambah VJ dikurangi dengan cost-nya. Dimana kalau satu aja nilai penaltinya itu lebih dari 0, maka solusi yang sekarang itu belum optimal. Jadi kalau kita pengen punya solusi
solusi yang udah optimal, nilai PIJ ini harus lebih kecil dari 0. Jadi kayak gini, nilai PIJ lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 0. Habis itu PIJ-nya kita ubah jadi UI plus CIJ, jadi kayak gini. Lalu CIJ-nya kita ubah, kita pindah ruasin. Jadi bakal kayak gini. Nah, jadi ini syarat. Ini CIJ lebih besar sama dengan UI plus PJ ini adalah syarat yang harus dipenuhi agar ini tuh syarat yang harus dipenuhi non basic variable agar sebuah solusi itu dikatakan optimum. Jadi di sini kan kita udah ketemu rumusnya, tinggal kita masukin aja nilai-nilai dari UI sama VJ yang ada di soal tadi. Jadi kita bakal dapat kayak gini. C12 lebih besar sama dengan dari U1 tambah V3. Jadi C12 lebih besar sama dengan 3, C13 lebih besar sama dengan 8, C21 lebih besar sama dengan 5, C23 lebih besar sama dengan 13, C31 lebih besar sama dengan 7, sama C32 lebih besar sama dengan 5. Kita udah dapat nilai-nilainya kurang lebih untuk bagian B ini.